Ya, teman-teman kan kemarin kita sudah ada hasil evaluasi RB ya, yang dari pemerintah pusat gitu kan, alhamdulillah indeks RB Jawa Barat 99,01, terus kabupaten kota juga naik jadi 84,02. Bahkan kita rata-rata sekarang kabupaten kota Jawa Barat 23 sudah A. Nah, kita PRT kan belum teh kan 34 gitu. Nah, kan kita punya strategi ini, strateginya kita coba mengukur RB di perangkat daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Tapi khusus untuk kabupaten kota, saya ingin tahu sebetulnya ada tidak gitu ya, ketika ada kabupaten kota yang memang tadi nilainya belum optimal, ada tidak relasinya dengan kebijakan dan strategi kita dalam menerapkan RB di perangkat daerah. Terus nanti ke depan sekiranya memang ini akan terus kita jalankan, model-model perbaikannya seperti apa. Nah, tentu saja model perbaikannya itu hadir dari evaluasi kebijakan penerapan Surabi tahun sebelumnya. Jangan sampai nanti pengembangan ke depan itu tidak didasarkan dengan hasil evaluasi, karena harus kita sadari setiap kebijakan juga kan implementornya juga punya kapasitas gitu. Itu harus jadi pertimbangan. Mungkin saya Pak Denny atau Pak Boleh saya mungkin izin Kang, saya menyampaikan mungkin ya, ini gambaran mungkin ya hasil evaluasi kita selama tahun 2024 khususnya gitu ya, karena evaluasi RB perangkat daerah ini kan kita sejak tahun 2020 dilakukan di provinsi ya, kemudian 2024 itu kita perluas jangkauannya sampai ke ke kabupaten kota gitu yang selama ini di Jawa Barat gitu ya. Nah, kalau lihat hasil gitu ya, secara progres ternyata memang ada korelasi gitu ya. Kalau yang lihat provinsi data ya, ini yang provinsi nih contohnya gitu ya. Ini ada korelasi gitu semenjak kita melakukan mulai pengukuran evaluasi RB perangkat daerah tahun 2021 gitu ya sampai tahun kemarin terakhir, ini peningkatan signifikan dan ternyata korelasinya ke mana? Ke capaian nilai indeks RB di level Pemdanya. Jadi secara analisa, secara hipotesa bahwa sebetulnya informasi kebijakan ini sangat berpengaruh positif terhadap tadi yang disampaikan oleh Akang bahwa kita nilai RB-nya bagus. Nah, kalau dilihat dari implementasi di kabupaten kota, ini yang kita lihat gitu ya. Ini pun sebetulnya secara capaiannya luar biasa gitu ya, bahwa semenjak diterapkan pengukuran RBPD ini ada lonjakan luar biasa dari perangkat daerah. Nah, di sini rata-rata untuk yang warna hijau ini, tabel batang hijau ini tuh capaian RB Pemdanya gitu ya. Ini terlihat angkanya seluruhnya kita sebetulnya sudah memenuhi minimal baik di angka 60 gitu. Tapi memang 4 kabupaten kota itu bukan kategori buruk sebetulnya. Dia sudah sangat baik, tapi memang teman-teman kabupaten lainnya lebih baik lagi. Nah, kalau kita perbandingkan relevansinya implementasi RB di perangkat daerahnya di masing-masing kabupaten kota ini ada sedikit anomali lah gitu ya, di mana dia capaian RB Pemdanya tinggi tapi RBPD-nya cukup signifikan rendah gitu, bahkan di bawah garis gitu ya. Kita menemukan ada 4 kabupaten di sini yang ada anomalinya, yaitu di Kabupaten Majalengka, kemudian Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya dan Pangandaran. Nah, kalau berdasarkan ini kami coba analisa apa sih sebenarnya faktor-faktor penyebabnya gitu ya. Dari semua dari semua pengalaman ini sebenarnya bukan hanya 4 ini sih kalau lihat dari data ya. Misalkan ini di Kabupaten Purwakarta juga gapnya agak cukup tinggi. Sebetulnya kan yang paling efektif itu adalah ketika gap antara implementasi RBDPD-nya dengan Pemda itu semakin tipis. Contohnya di mana? Di Kota Bogor. Ini kan paling bagus kan gitu kan. Gapnya paling tipis artinya apa? Implementasi RBP-nya sudah menyeluruh di semua perangkat daerah. Nah, dari persoalan ini kita coba analisa. Sebenarnya ada 4 ya persoalan yang kita hadapi. Yang pertama, ini persoalan masalah tingkat pemahaman sama tingkat penguasaan. Nah, tingkat pemahaman ini memang kalau lihat indikator sebelumnya yang kita laksanakan 2004 itu jumlahnya cukup banyak. Ada 243 pertanyaan
dari 20 indikator itu harus dijawab oleh perangkat daerah gitu ya, sehingga perangkat daerah itu karena ini pengalaman pertama agak kesulitan. Kalau mungkin Pemprov kalau sudah sejak tahun 2022 kan udah mulai terbiasa lah. Kalau di kota ini agak ini ya, agak mungkin culture shocknya masih lumayan cukup tinggi gitu. Nah kemudian yang kedua adalah kalau di yang lalu yang hasil pelaksanaan kemarin itu kita setiap indikator ada bobot nilai. Nah sebetulnya harapannya tadinya kita itu bisa ada beberapa indikator yang ini kita dorong gitu ya. Oh ya, gini, sebetulnya gini, kalau yang bobot nilai itu kan yang kita khawatirkan ya, yang saya khawatirkan orang itu cenderung akan fokus ke bobot nilainya yang besar, betul, gitu betul. ya. Nah, berarti kan ke depan treatmentnya tidak seperti ini. Ya, makanya dari dua persoalan ini kita coba analisa kira-kira solusi alternatifnya gimana nih, gitu kan? Nah, saya bersama tim dengan teman-teman nih coba merumuskan. Jadi yang pertama kita coba sederhanakan instrumennya. Bukan sederhanakan itu bukan untuk mempermudah sebetulnya, tetapi yang kita sederhanakan itu kita ingin fokus ke substansinya. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang bersifat katakanlah hanya sekedar evidensi ada dan tidak ada, itu mungkin sudah kita mulai tinggalkan. Kenapa? Karena implementasi RB sudah bagus sebetulnya kan. Nah makanya kita coba sederhanakan dari 243 ini menjadi 72 indikator. Tapi kita itu fokus kemana? Ke data-data yang bersifat orientasi hasil aktual gitu, sesuai dengan kondisi di perangkat daerah. Bukan lagi hanya sekedar dokumentasinya ada atau tidak ada. Kemudian juga kita kualitas dokumennya juga diperbaiki. Nah, kemudian secara pembobotan kita pun coba analisa kayaknya tidak lagi menggunakan bobot, tapi menggunakan range nilai itu sehingga nanti yang kita hasilkan itu nilainya rata-rata kondisi. Jadi kondisi real di lapangan tuh ini perangkat daerah. Kalau di bobot itu kan mereka akan ngejar nilainya yang gede-gede ya, yang lainnya ditinggalkan gitu. Nah itu makanya, sehingga nanti kedudukan indikator ini saling berpengaruh. Sehingga si perangkat daerah itu harus memperbaiki di semua aspek, tidak di beberapa aspek. Itu yang mungkin sehingga itu bisa meminimalisir adanya anomali tadi Pak gitu. Kan tadi ada yang anomali tuh gitu. Ya sebetulnya satu lagi, ini kan sudah ada ya, berarti kan sudah ada gini. Kita kan tadi yang saya sampaikan di awal, berarti kan harus ada proses treatment. Jadi kebijakan itu kebijakan untuk perbaikan, karena ini terkait dengan sustainable, berarti kan harus ada evaluasi dari kebijakan sebelumnya. Ini kan udah clear ya. Oke, jadi ini gimana Pak? Kira-kira kalau yang ini bisa kita eksekusi? Ini yang general sih oke. Cuman nanti kita akan disusul lebih jauh penamaan apa periodik atau parsial kan sebenarnya ini bukan yang merah itu bukan parsial, tapi ini kan yang tahunan kan. Ya itu makin nanti kita disusul lebih jauh. Nah kemudian yang ini yang saya sorot yang dampak. Nah sebetulnya kan ini sesuai dengan yang pada waktu saya sampaikan mewakili Pak Asisten tuh ya, ketika diminta keterangan oleh Kemenpan RB bahwa Provinsi Jawa Barat, nah dampaknya itu bukan hanya hadirnya pemerintahan itu untuk menuntaskan hal-hal yang sifatnya makro. Jadi misalkan persentase penduduk miskin gitu kan, itu kan sifatnya makro ya tadi dengan angka statistik. Tapi kita mah jauh lebih dari itu. Memang sesuai dengan apa yang sedang saat ini diinisiasi Pak Gubernur, bahwa sebetulnya kita juga ingin menuntaskan hal-hal yang mikro. Nah sebetulnya kan kalau di konsep ini sudah ada ya. Bagaimana nanti perangkat daerah kita akan coba melihat strategi penanganan isu aktual gitu ya. Jadi misalkan kita memang dituntut untuk menuntaskan masalah makro, tapi yang mikro-mikro yang sebetulnya sejatinya bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat juga bisa dicantumkan. Oke, kalau ini bisa kita proses lebih lanjut sih. Untuk proses lebih lanjutnya, salah satu pertimbangan mungkin yang bisa kita lakukan adalah tadi kita mempertimbangkan kapasitas objek. Mungkin dari yang hijau dan yang merah nih, terutama RB General. Kalau yang hijau sih nomor C ya, itu mah kedasadayana gitu ya. Nah, kemungkinan yang merah nih, apakah memang ada ruang nanti bagi teman-teman kita, kalau provinsi mah kedasadayananya, tapi kalau kabupaten kota gitu kan, apakah ada ruang gitu ya? Misalkan abdi mah nembe kadir gitu kan. Nah mungkin nanti di sistemnya juga harus mengakomodir hal-hal yang seperti itu gitu kan, masih ada ruang untuk dipilih gitu ya, khususnya untuk
indikator masalah. Pilihan lah ya. Tuh, jadi sebetulnya untuk ini sih udah clear ya. Paling nanti kita diskusikan. Nah, kelanjutannya mungkin yang harus diperhatikan dan ini kan akan nyambung dengan pelaksanaan yang tahun kemarin terkait timeline. Nah, itu ada nggak terkait timeline seperti apa? Nah, untuk timeline kebetulan sekali nih Pak, nih Kang nih. Jadi ini kita juga sama menganalisa juga ya kondisi kemarin tuh teman-teman kita pun sebagai advokator itu lumayan cukup ekstra kerja luar biasa gitu ya. Karena apa? Karena mekanisme atau tahapan yang tahun kemarin itu kita sistemnya buka tutup gitu ya. Kalau puncak mah kalau lagi macet ya kita buka gitu atau buka satu arah. Nah ini sebetulnya itu kita pertama pakai sistem buka tutup gitu ya. Buka tutup gimana? Jadi misalkan satu waktu 1 bulan teman-teman perangkat daerah input, kemudian diverifikasi, kemudian perbaikan, dan kemudian verifikasi. Nah ternyata itu menimbulkan permasalahan juga gitu ya. Yang pertama adalah karena waktunya bersamaan 243 indikator itu dalam waktu 1 bulan, ternyata ya orang yang ngerjainnya mabok gitu ya. Mabok itu artinya kolaps lah dia. Harus mengerjakan walaupun hanya inputan data gitu kan, tapi minimal kan komunikasi inventarisasi datanya kan waktunya cukup panjang gitu kan. Nah dengan waktu yang terbatas itu sehingga akhirnya hasilnya itu nggak maksimal gitu. Nah maka untuk kami coba dengan teman-teman dengan Kang Dadan dengan Bu Dewi, gimana kira-kira kita merumuskan supaya perangkat daerah ini nggak terbebani, tapi hasilnya kita bisa lihat hasil yang lebih. Nah, apa yang kita lakukan perubahan? Nah, tadi dengan mengubah ada kategori ada kategori periodik dengan parsial itu tujuannya adalah jadi yang periodik itu yang kategori hijau katakanlah itu dilakukannya per 3 atau per 6 bulan. Jadi satu waktunya 3 atau 6 bulan, nanti tergantung datanya. Dan itu si perangkat daerah nggak wajib nginput, cukup oleh tim evaluator. Diinjek berarti ya? Ya, jadi dari 77 tuh udah kehilangan banyak tuh bebannya, minimal setengahnya kan sudah hilang tuh. Itu udah pasti, jadi udah pasti dapat dia hasilnya. Cuman dia punya kewajiban si perangkat daerah untuk memperbaiki tingkat kualitas capaian. Nah, kemudian yang merahnya atau kategori parsial tadi gitu ya, udah pilihan tadi mungkin kalau ditetapkan jadi pilihan. Nah, dari sisi waktu juga itu nggak akan bersamaan. Jadi waktunya bisa kapan aja sesuai dengan daerah itu dari berarti kalau teman-teman kabupaten kota berarti kan punya opsi gitu ya terkait dengan penjadwalan. Cuman tadi kalau saya tetap kick off-nya harus kick off-nya bareng. Nah, kalau dan akhir itu bareng. Betul. Nah, berarti kan untuk proses penjadwalan khususnya indikator yang warna merah kan itu kan kapan datanya tersedia gitu kan. Betul. Nah, itu yang nanti proses evaluasinya memang diserahkan ke masing-masing kabupaten kota. Kayak saya pikir ini cukup ya, bisa terus eksekusi, terus satu lagi Pak Denny kembali ke yang belakang. Nah ini kan saya ngingetin juga ke teman-teman termasuk Pak Denny sebagai ketua tim RB, satu hal bahwa sebetulnya kita membentuk ini adalah kita ingin membangun satu ekosistem reformasi birokrasi di Jawa Barat. Nah syarat utama ekosistem terbangun agak berat sebetulnya, kita harus melakukan proses campaign gitu ya, yang menegaskan bahwa ini sebetulnya bukan tugas dari biro organisasi. Kan ini kan sebetulnya multisektor nih, perangkat daerah gitu. Nah kalau di provinsi kan alhamdulillah gitu kan, teman-teman yang jadi evaluator juga kan ini pengampu indikatornya gitu. Nah kemudian juga nanti di kabupaten kota ya sama perangkat daerah teknis. Nah harapan ke depan itu nanti fungsi kita itu lebih menjaga ekosistemnya, tapi tidak langsung terlibat di dalam secara teknis. Justru harapan saya gitu ya ke depannya akan ada komunikasi yang baik gitu kan antara evaluator provinsi dan evaluator kabupaten kota. Saya contohkan misalkan gini, evaluator provinsi terkait dengan SPBE pasti Dinas Kominfo, evaluator kabupaten kota terkait SPBE Dinas Kominfo kabupaten kota. Nanti bentuk komunikasinya tidak lagi segitiga, misalkan Kominfo kabupaten kota ke tim RB kabupaten kota, tim RB kabupaten kota, tim RB provinsi, tim RB provinsi baru ke Kominfo. Jangan, dibuka aja komunikasi langsung antara dinas komunikasi dan informasi kabupaten kota dengan dinas Kominfo provinsi. Jadi produknya akan seperti ini gitu ke depan, dan tadi fungsi kita hanya menjaga ekosistemnya gitu, tidak terlibat
secara langsung, dan mudah-mudahan RB kan pondasi nih, ya ke depan ini akan terus berjalan. Jadi kalau pikir, udah kan ya, udah semuanya. Kalian kan ada masukan nggak? Ada masukan. Ya nanti Cukup, ya? pada paling di proses administrasinya mungkin dibuat mekanisme tindak lanjutnya, apakah bentuknya nanti surat edaran ke teman-teman kabupaten kota, termasuk juga kita mungkin harus mengumpulkan yang teman-teman evaluator provinsi ya. Ya, betul. Nah, karena nanti justru kita wajibkan evaluator provinsi untuk membina evaluator kabupaten kota gitu, biar mereka bergerak sendiri gitu ya, jangan lagi tergantung ke kita, karena kalau tergantung ke kita ya salah gitu kan. Justru kitanya agak sedikit mundur, kita hanya menjaga kesan. Jadi oke lah ya, nanti bisa kita tindak lanjut. ACC nanti per 1 sesuai timeline punten per 1 Juli kita sudah kick off ya. Oke, siap. Nun ya. Nun Pak Aniwan atas masukannya buat teman-teman tim kita segera, mungkin langkah selanjutnya adalah menyusun regulasi kebijakan sekaligus implementasi kebijakan pedoman panduan pelaksanaan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak, terkait satuan yang kemarin tidak boleh berupa proses. Nah ini seperti apa? Sementara ini teman-teman kan banyaknya dokumen, laporan. Apalagi di general mah enggak. Nah ini seperti apa? Nah, jadi dilihat. Nah, pertama kenapanya biar bisa membedakan antara indikator kegiatan yang bersifat proses sama output hasil akhir itu. Yang pertama pakai bahasa sasaran, rencana aksinya, jangan pakai bahasa kata kerja. Misalkan melakukan rapat persiapan gitu, itu kan baru bahasa proses. Nah, kalau pakai bahasa sasaran mah tersusunnya dokumen kebijakan tentang sistem kerja baru. Nah, itu kan sudah jelas ada produk akhirnya tuh dokumen, gitu. Nah, kalau dokumen nggak masalah. Yang dihindari itu tadi berupa laporan. Kalau laporan itu kan gini, menggambarkan dengan laporan apakah produknya selesai. Misalnya gini, tersusunnya laporan pelaksanaan rapat koordinasi tentang sistem merit. Dari laporan itu apa yang dihasilkan? Hanya sekedar notifikasi, ataukah ada hasil dari rapat itu yang diinginkan adalah kebijakan tentang sistem merit? Nah, maka yang diambil itu adalah tersusunnya kebijakan sistem merit. Nah, kalau tersusun kebijakan sistem merit, berarti kan si dokumennya ada, si produknya itu hadir gitu. Jadi kalau laporan itu bukan proses akhir ya? Bukan, dia kan laporan itu untuk mencapai sebuah dokumen. Dia berarti ada rapatnya, ada sosialisasinya, gitu. Kemarin baru sama saya dijelasin. Iya, nah itu laporan nggak mundur banget, karena itu teh. Jadi ini produk nih, untuk menghasilkan sebuah produk ada proses itu, ada laporan, ada apa ini, nah itu contohnya. Nah kemudian kali misalkan kali ini sekarang gini, ada kegiatan terselenggaranya operasi pasar murah. Satu kali atau satu kegiatan anggarannya 15 miliar. Bandingkan dengan gini, tersalurkannya paket bantuan sembako murah pada kegiatan operasi pasar murah sebanyak 15.000 paket, anggarannya 15 miliar. Lebih efektif mana? Satu kegiatan harganya 15 miliar dengan 15.000 paket yang tersalurkan sebanyak 15 miliar. Lebih efeknya lebih mana yang lebih berdampak? Dan tersalurkan 15.000 kan. Jadi kita sudah tahu, oh dengan 15 miliar itu berarti kita sudah memberikan 15.000 paket kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi dengan satu laporan, masa satu laporan saja menghabiskan 15 miliar, laporan apa? Dianggap itu ya? Itu, makanya itu yang bersifat proses, ataupun di rekomendasi itu muncul output, satuan output tidak mencerminkan kondisi yang digambarkan, atau cenderung tidak efisien. Nah itu penyebabnya.
Jadi kita tuh banyak menggunakan kata-kata kali. Kan kalau kali mah dengan satu kali kegiatan terlaksana betul rencana aksinya. Tapi isinya yang tidak ke apa muncul gitu, yang tidak ke up itu adalah isinya. Laporannya mah ada dalam satu laporan itu ada 15.000 paketnya, tapi kan tidak muncul, tidak terlihat, kan tidak dibuka dokumentasinya. Yang makanya supaya terlihat manfaatnya luas, maka kita keluarkan isinya. Mengeluarkan isi itu tinggal menggunakan bahasanya, pilihan bahasa, itu. Jadi kalimat, supaya apa yang kita lakukan itu tidak bersifat proses. Kalau laporan mah, dengan laporan betul terselenggaranya operasi murah terselenggara, ya betul terlaksana. Outputnya 100%, tapi dampaknya berapa? Nah, dengan memunculkan angka satuan output yang real, makanya di situ hindari kan kalimat itu, gunakan tadi bisa kalau 19.000 paket atau 15.000 warga miskin, itu lebih clear lagi. 15.000 indikator sasarannya misalkan tersalurkannya bantuan sembako murah bagi warga miskin. Indikatornya jumlah warga miskin yang menerima bantuan sembako murah sebanyak 15.000, lebih manfaat dibandingkan dengan 1-2 laporan atau 1-2 kegiatan. Ini jumlah Pak. Ini kan sudah akumulasi dari ini, tapi dia posisinya ada di sini, berarti 2 kali pengulangan dia, 2 kali penghitungan. Iya, Nah, lamun di rumus Excel mah tadi Pak boleh panah kalor kahanap jeung ka dieu tah. Gitu. Nah itu teh nggak bisa didefinisikan si ini teh gitu. Yang mau nggak mau gitu, ini mah harus disarankan dirubah gitu. Si general itu tahu indikatornya apa? So bacanya indikatornya apa coba bahasanya? Bahasanya apa? Yang general ini bahasa sasarannya apa? Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Nah, transparan dan akuntabel itu nggak sakit ya. Asalnya sakit ya ganti. Tapi jadi generalnya sakit. Bekil loh Pak, Coba, beli ya. gitu. Jadi ini teh kan ini tujuannya RB-nya. Nah, si sasaran itu dibikin 5 sasaran. Sasaran tentang digitalisasi, tentang inovasi, tentang ini gitu. Jadi si sasarannya yang di breakdown gitu. Nah, sebenarnya kalau konsep yang roadmap yang itu kan yang 5 itu, tapi kan itu belum clear. Belum tuh jangan pakai Jangan. itu mah power. Ini, nah memang kan ini nih, ya bisa menyikapi itu, ini perubahannya kayak gimana? Apakah tadi betul mungkin digabung dengan kepatuhan, SKM, Pak. SKM, nanti jadi IPP, ya kalau itu masih bisa kan, mungkin gitu kan. Nah tapi kalau sistem merit, Jangan ada sistem merit mah. gitu. Itu kan intervensi ku bidang teh. Enak kayak mun eta. Berarti si kepala BKD itu juga ada 8. Iya, 8 kinerja. Terus turunkeun ke bidang. Kepala bidangnya nah, berarti anakan di roda 8 itu berarti kan? Kepala bidangnya Apa? nilai aspek pengembangan karir. Iya, Tuh ada Dan Terus kayak nilai kepala PD-nya naon? tak ketinggalan pada dia nilai. Ini ada 8 teh apa? Tapi kayak nilai aspek pengembangan karir kan itu nilai komponen sistem merit. Perlu nanti udah apa? Level itu, maksudnya kita sudah menyiapkan dari sisi kerangka indikator apa yang kita evaluasi. Tadi kata Pak Iwan, kenapa indikator kinerja sekretaris itu cukup satu? Karena sebetulnya yang jadi indikator ini yaitu adalah pekerjaan sekretaris gitu. Cuman kadang kan tidak terdokumentasikan gitu. Ngabereskan TLHP ngaberesan gitu, tapi setelah itu kan sudah diselesaikan, dia nggak tahu reportnya selesainya berapa persen gitu. Misalkan kemudian ngurusin monitoring realisasi anggaran ya pasti gitu kan, tugas sekretaris gitu kan, gedor-gedor bidang dan sebagainya, tapi mungkin itu tidak menjadi laporan kinerja secara utuh. Nah makanya tadi kenapa sekretaris itu kita simpan menjadi satu indikator, biar dan semua ini juga nggak ada tugas baru sebetulnya, hanya melembagakan atau mengkalkulasikan
simpelkan kinerja yang ada di sekretaris itu gitu. Nah bedanya dengan kecamatan yang ini yang dinas itu nanti, nah ini dari sisi mekanisme pun nanti yang hijau ini dia sifatnya triwulanan informasi datanya. Contoh misalkan LRA itu kan pasti ada data triwulan atau semesterannya gitu ya. Nah yang hijau ini mekanismenya itu adalah nanti yang inputnya tim evaluasi gitu. Jadi perangkat daerah masuk tidak usah input karena datanya sumber datanya sudah ada di perangkat daerah pengampu gitu. Contoh LRA misalkan, kan yang punya data BPKAD. Sampai dengan semester 1 udah berapa persen, nanti tinggal BPKAD tinggal masukin aja. Perangkat daerah dari situ langsung ketahuan gitu, dia minimal misalkan ketika nanti keluar rapot itu si perangkat daerah, oh nah nilainya jelek, rapot sementara nih misalkan, dia akan lihat, oh TLHP-nya masih sekian, LRA-nya masih sekian persen gitu. Jadi dia untuk alat monitoring kinerjanya gitu. Nah bedanya yang merah ini, nah kalau yang merah ini sama juga sebenarnya, ini adalah kinerja yang memang setiap tahun pasti dilakukan. Nah cuman yang ini mah bersifat satuan waktu terulang, kalau ini mah sekali saja evaluasinya. Nah evaluasi perubahan mekanisme ini kita lakukan dari evaluasi tahun sebelumnya Pak. Kalau tahun sebelumnya itu ribut Pak, jadi sistemnya buka tutup, dibuka waktu 1 bulan input semua indikator ini, totalnya ada 157 kolab tuh perangkat daerah, apalagi kecamatan. Nah sebenarnya Kota Bandung masuk di momen yang istilahnya mah sudah paling mendekati ke lebih sempurna gitu dari sisi penerapan ini. Sakit misalkan, kapan mau dimulai? Nah, berarti kan kalau sudah itu udah mulai kan. Dan selama ini kan yang bersurat ke perangkat juga kan teman-teman inspektorat kan. Nah itu udah biarin aja mekanismenya itu berjalan gitu. Kita mah di sistem nanti tinggal dimasukkan hasilnya. Nah gitu. Kemudian digitalisasi arsip mungkin biasanya bulan Septemberan ya, misalnya mereka aja kapan mekanisme mulai. Jadi kenapa kalau kemarin itu Pak dibarengin, ada yang mungkin dia mah belum harus dikerjain di awal, ada yang sudah gitu kan. Nah jadi sekarang mah terserah kepada teman-teman tim pengampu untuk kapan dimulai evaluasinya. Nah tujuannya juga saat itu si tim pengampu ini punya alat kendali untuk kinerja peringkat, misalkan kalau ada perangkat daerah yang ngeyel dan lain sebagainya kan, kalau dengan dia menjadi indikator kinerja atau evaluasi mah setidaknya dia akan lebih aware gitu terhadap indikator-indikator yang ada, yang selama ini mungkin teman-teman agak sedikit kesulitan gitu melakukan intervensi ke perangkat daerah. Nah, data grafik kalau yang biasa ini mah kita diharap no karek ngawitan mah. Grafik kita yang dihanap garis ini lagi 60 nilainya Pak. Nah, laku pengen lebih ini tinggal di ranking tinggal di ranking dari yang tertinggi ke yang terjelek atau dibalik. Atas nyaris angin sieunan mah gitu gambil. Kayak ya Pak. Tah ini kan kayak ini nih yang terendah gitu nya. Satpol PP Setwan Dukcapil. Nah itu nukaran udah lumpuh. Termasuk inspektoratnya. Provinsi. Ini provinsi yang tahu. Jadi mana? Ini kelebihannya. Bentar bisa. Kalau sakit, mungkin inspektor panggilnya nilainya. Untuk di cash. Ya misalkan mungkin gitu ya. Karena dia evaluator tunggal kan. Tapi kalau ini nggak ada evaluator tunggal, boleh. Misalkan sakitnya bagus, tapi kalau SPP-nya hancur, Oh iya. karena kan dia evaluasi sama Diskominfo kan, Kompas gitu kan. Setlar misalkan, pernah ayat Pak Abang saya STU pelayanan publiknya bagus. Saya dialuskan, bukan saya kudu alus kan kata evaluator sana, kan itu mau hak saya loh mereka penilaian. Ya paling di saat apa pelayanan publik unggulnya. Ya IPP, misalkan SKM, misalkan Armia ada data sendiri deh. Tapi kan hanya satu aspek. Sementara tadi dikatakan ada kurang lebih ada 20. Jadi kita pun bisa menjaga integritasnya gitu.
Jadi ketika ada perangkat daerah, kenapa Indonesia kecil? Ditinggali Pak, awalnya di mana? Pabrik awalnya SPB, ya kesana ke Diskominfo, tanya yang kenapa penelitiannya jelek gitu. Salam zona integritas. Dalam membangun semangat anti korupsi, saya berperan mengambil peran dalam membangun unit kerja pembangunan zona integritas di Pemprov Jabar. Hal ini ditegasi dengan saya menjadi anggota tim penilai internal pembangunan zona integritas sebagai tim yang akan memberikan advokasi pendampingan kepada perangkat daerah yang untuk diusulkan memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi maupun wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi dalam implementasi zona integritas saya mencoba selangkah lebih maju, tidak hanya mengembangkan atau menularkan semangat zona integritas ini atau semangat anti korupsi ini kepada rekan-rekan saja, tetapi bagaimana membangun sebuah unit kerja secara besar untuk memastikan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Jawa Barat betul-betul berintegritas. Nah, ini salah satu hal yang saya lakukan, bagaimana saya melakukan pendampingan kepada 2 unit kerja, yaitu Rumah Sakit Jiwa di tahun 2023 dan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan di tahun 2024. Yang mana kedua unit kerja ini alhamdulillah pada tahun 2023 Rumah Sakit Jiwa memperoleh predikat BBM dari Kementerian PAN dan RB. Begitupun dengan RSUD Al Ihsan. RSUD Al Ihsan berhasil memperoleh predikat WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani, dari Kemenpan RB. Ini merupakan sebuah pencapaian dari apa yang kami lakukan dalam membangun semangat anti korupsi di Jawa Barat. Untuk itu, saya juga terlibat dalam hal bagaimana membangun zona integritas untuk tahun 2025. Untuk itu, kami tim TPI telah mengadakan seleksi kepada unit kerja akan diusulkan dan alhamdulillah dari seleksi yang kami sampaikan itu terdapat 8 unit kerja yang akan kita bangun dan kita dorong untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih berintegritas. Mungkin kami akan tampilkan berikut ini slide video yang kami lakukan sebagai advokator kepada teman-teman unit kerja. Unit kerja yang telah mengimplementasikan zona integritas di semua lini atau semua area di dalam pelaksanaan zona integritas itu sendiri. Maka dari itu perlu kami meyakinkan bahwa Bapak dan Ibu secara administrasi sudah memenuhi standar minimal. Nah, kami mungkin ingin menggali inovasi apa yang Bapak Ibu lakukan sehingga itu menjadi kalau istilahnya kalau dalam sebuah target marketing itu sebagai daya jual yang patut kita perjuangkan untuk memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi maupun wilayah birokrasi bersih dan melayani, yang mana hal tersebut harus kita yakinkan kepada tim Kemenpan RB bahwa memang kita sudah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengimplementasikan zona integrasi itu sendiri. Jadi mungkin nanti dalam mekanismenya kami tidak akan membedah evidensi gitu ya, tapi lebih kepada mungkin nanti bagaimana kira-kira poin-poin apa yang bisa ditonjolkan dari unit kerja Bapak Ibu ini, sehingga itu menjadi patut menjadi percontohan bagi tidak hanya di lingkup Pemprov Jabar, tapi juga di seluruh pemerintah daerah maupun di Indonesia, unit kerja di Indonesia lainnya. Karena untuk pelaksanaan evaluasi JTI itu sejak tahun 2023 itu mekanismenya selalu dipersandingkan dengan unit kerja lain di luar instansi pemerintah kita. Nah, mudah-mudahan berkaca dari pengalaman tahun kemarin yang kita berhasil 100% mengusulkan, mudah-mudahan tahun ini pun unit kerja yang kita usulkan, yang kita tetapkan untuk penetapannya mungkin menunggu hasil komitmen dan penjelasan yang Bapak Ibu sampaikan hari ini. Kami tim TPI akan merumuskan unit kerja mana yang memang secara administrasi dan secara implementasi itu layak kita usulkan ke
Kemenpan dan RB.